Halo bro, selamat datang kembali di Buroda Film. Untuk melengkapi trilogi dari dua film animasi Resident Evil yang telah kita bahas kemarin, maka pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk mengulas film ketiganya, yaitu Resident Evil Vendetta tahun 2017. Film yang dirilis pada tanggal 19 Juni 2017 ini disutradarai oleh Takanori Sugimoto. Dalam film ini, sosok Leon S. Kennedy kembali muncul sebagai karakter protagonis. Namun sosok Chris Redfield, yang bisa dibilang dedengkotnya jagoan di seri-seri game Resident Evil, sepertinya lebih mendominasi perannya di sini. Film ini bercerita tentang seorang agen BSAA, yaitu Chris Redfield, yang meminta bantuan pada seorang expert di bidang BOW, yaitu Leon S. Kennedy dan Rebecca Chambers, untuk menghentikan serangan Glenn Arias, seorang buronan internasional yang dengan sengaja menyebarkan virus mematikan di New York. Sebagai informasi, channel kami ini akan selalu membahas tentang alur cerita film. Pastinya, konten kami akan mengandung spoiler tentang film itu sendiri. Jadi bagi kalian yang nggak masalah dengan spoiler film, silakan capcus aja. Namun kami tetap menyarankan kalian untuk nonton filmnya secara penuh, karena sudah jelas, dengan menonton film secara penuh, pasti akan ada kepuasan dan pengalaman tersendiri. Tapi sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, buat kalian yang baru datang, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke bro, langsung saja. Inilah alur cerita lengkap dari film Resident Evil Vendetta. Scene dibuka dengan menampilkan sosok Leon S. Kennedy yang sedang berjalan melangkahkan kakinya di sebuah ruangan yang penuh dengan kantong mayat. Saat melihat sebuah kantong mayat, tanpa diduga, mayat tersebut telah menjadi zombie. Tanpa basa-basi, Leon langsung menghujaninya dengan tembakan. Sementara itu, sebuah helikopter nampak sedang terbang di wilayah udara Querétaro, Meksiko. Chris Redfield, seorang agen BSAA, bergabung dengan tentara negara tersebut untuk melacak dan menangkap Glenn Arias. Arias adalah buronan internasional yang memperdagangkan senjata ilegal. Dia menjual teknologi mutakhir, dan menurut informasi yang bisa dipercaya, Arias memiliki senjata organik biologi alias BOW. Chris mengungkapkan bahwa seorang agen rahasia yang bernama Katie White telah menghilang beberapa pekan lalu bersama dengan putranya yang bernama Zack. Tujuan tim ini ada dua. Yang pertama menemukan kedua orang ini dan menangkap Glenn Arias. Akhirnya mereka sampai dan turun di sebuah hutan. Setelah menyusuri lokasi tersebut, mereka berakhir di sebuah rumah besar yang terbengkalai. Sang kapten membagi tim menjadi 3 bagian. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk memasuki rumah tersebut. Dengan berhati-hati dan waspada, mereka mulai memeriksa setiap sudut ruangan yang ada di dalam rumah ini. Tim pertama mulai masuk ke dalam sebuah kamar dan mulai memeriksa selimut di atas ranjang. Saat dibuka, untungnya tidak ada apa-apa. Namun saat salah satu tentara memegang mobil mainan itu, tiba-tiba saja rodanya berputar. Roda mobil mainan itu terus saja bergerak. Tentu saja hal ini membuat 3 tentara ini penasaran dan waspada. Saat itu, di belakang mereka ada sebuah bocah bersimbah darah. Bocah ini adalah Zack, putra dari agen Katie White. Zombie Zack pun tersenyum dan langsung menghajar mereka. Baku tembak pun terjadi. Hal ini membuat Chris langsung bergerak menuju sumber suara tembakan. Sesampainya di lokasi, mereka diserang oleh banyak zombie, termasuk zombie Zack dan para tentara. Di ruang makan, kapten yang melihat kondisi sudah tidak beres,
langsung meminta evakuasi darurat dengan segera memanggil helikopter. Nahasnya, mereka diserang oleh zombie abnormal yang sangat mengerikan. Saat hendak melarikan diri, mereka tewas terpotong-potong oleh jebakan kawat maut milik Arias. Di lobi utama, Chris sudah dihadang oleh puluhan zombie hingga membuatnya terpaksa menerjang jendela kaca di lantai 2 untuk hanya sekedar keluar dari rumah terkutuk ini. Di luar rumah ini, Chris sudah dihadang oleh Arias. Mau tidak mau, dia harus bertarung by one dengan Arias. Dalam pertarungan jarak dekat ini, Arias benar-benar mempencudangi Chris. Dia adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Saat itu Chris mengetahui bahwa targetnya yaitu Katie telah diubah menjadi zombie. Anehnya, Arias bisa mengendalikan zombie Katie dan zombie-zombie lainnya. Arias dan sekutunya, Maria dan Diego Gomez akhirnya pergi meninggalkan Chris sendiri. Chris pun terpojok dan didatangi oleh gerombolan zombie yang dengan siap menyantapnya. Untungnya, helikopter BSAA datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Kematian Katie membuat Chris menjadi sangat sedih dan terpukul. Scene memperlihatkan tentang pernikahan Arias di sebuah taman yang indah. Saat itu dia nampak sangat bahagia bersanding dengan istrinya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba muncul drone di udara dan menjatuhkan sebuah bom sehingga membunuh semua tamu undangan termasuk istri Arias sendiri. Ternyata itu adalah memori kelam kehidupan Arias di masa lalu. Dia sedang berdiam diri, memandang seisi kota dari atas gedung Cakrawala. 4 bulan kemudian di Chicago, tepatnya di laboratorium penelitian, nampak Profesor Rebecca Chambers, yaitu mantan anggota STARS yang selamat dari insiden Mansion di Raccoon City. Dia bersama rekannya sedang mempelajari varian virus baru dan mempersiapkan sampel vaksin untuk menanggulanginya. Sampel vaksin dengan nama Project Eksperimen 252 telah selesai dengan tingkat akurasi 100%. Namun tiba-tiba listrik padam. Di tempat lain, Maria Gomez sedang melepaskan virus dalam bentuk aerosol lewat saluran udara di dalam gedung tersebut. Asap virus ini langsung memenuhi seluruh gedung, membuat para penghuninya batuk-batuk dan perlahan mengubah mereka menjadi zombie. Rebecca pun demikian, dia terjatuh dan mulai bermutasi. Tapi dia tidak menyerah. Dengan sempoyongan dia segera bangkit menuju ke tempat penyimpanan sampel vaksin dan sesegera mungkin menyuntikkan vaksin tersebut ke dalam dirinya. Perlahan dia kembali normal. Tak lupa, dia mengambil data vaksin dan menyimpannya dalam sebuah flash disk. Saat keluar dari ruangan, dia dikejutkan dengan rekannya yang telah berubah menjadi zombie. Rebecca benar-benar terkejut. Dia langsung diserang oleh si zombie yang kelaparan. Rebecca pun langsung menghabisi zombie tersebut dengan menggunakan tabung pemadam kebakaran. Maria Gomez langsung meledakkan ruangan pembuatan vaksin dengan sebuah granat. Hal itu sontak membuat Rebecca ditemukan oleh sekumpulan zombie. Untungnya Chris dan pasukan BSAA datang menyelamatkannya. Gedung laboratorium penelitian itu pun disterilkan oleh pihak berwenang. Chris akhirnya menceritakan latar belakang permasalahan yang terjadi belakangan ini pada Rebecca. Dia juga bercerita bahwa dia sedang mengejar seorang pria bernama Glenn Arias. Arias telah mengambil alih operasi Neo Umbrella dan Tricell. Dengan mengetahui fakta bahwa laboratorium telah diserang, sepertinya Arias dan gengnya telah mengetahui kalau Rebecca telah menemukan vaksin yang bisa mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Rebecca kemudian menceritakan rangkaian DNA virus ini sangat mirip dengan Las Plagas yang digunakan oleh Los Illuminados. Chris mengusulkan untuk menemui seorang jagoan
yang dulunya melawan sekte terkutuk ini di belahan Eropa, yaitu Leon S. Kennedy. Chris, Rebecca, dan beberapa member BSEE langsung menaiki pesawat dan bertolak ke pegunungan Rocky di Colorado. Chris dan Rebecca datang menemui Leon yang nampak sedang malas-malasan minum bir di sebuah bar. Chris meminta bantuan pada Leon, tapi Leon menolaknya. Sikap Leon yang malas-malasan dan tidak pedulian membuat Chris naik pitam. Untungnya, Rebecca menengahi mereka berdua. Dia juga menyampaikan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Setelah Chris menjelaskan duduk permasalahannya, Chris pun menceritakan targetnya, yaitu Glenn Arias, seorang buronan pemerintah. Insiden pengeboman pesawat drone yang membuat istrinya tewas menjadikannya ingin balas dendam pada pemerintah. Chris dan Leon pun berdebat hebat tentang siapa yang salah dan benar. Melihat kelakuan Chris dan Leon yang seperti anak-anak, membuat Rebecca sangat kecewa. Dengan emosi, Rebecca pun langsung menceramahi mereka berdua. Rebecca langsung mengambil sampel darahnya dan menjelaskan bahwa virus ini ada di dalam tubuh semua orang. Rebecca memberikan sampel darahnya, di mana sampel itu adalah sebuah jawaban dari ancaman virus mematikan ini. Dia telah terkontaminasi virus saat di laboratorium tempatnya bekerja. Dia juga telah menggunakan vaksin dan berhasil disembuhkan. Dia meminta apabila ada sesuatu yang buruk menimpanya, maka Chris dan Leon harus membawa sampel darah ini pada laboratorium terdekat demi kebaikan bersama. Setelah selesai dengan ceramahnya, Rebecca langsung pergi ke toilet, membiarkan Chris dan Leon terbengong-bengong. Saat sedang berada di toilet, Rebecca dikejutkan oleh mayat di salah satu ruangan toilet. Tiba-tiba saja dia langsung diserang oleh Maria dari belakang. Di bar, Leon didatangi oleh mantan anggotanya yang bernama Patricio. Patricio ini adalah seorang pengkhianat yang menjebak timnya di DC. Leon pun menghajarnya. Dengan ketakutan, Patricio memohon pada Leon untuk menyelamatkan keluarganya yang ada di Spanyol. Sesaat kemudian datang sebuah truk di luar. Dari dalamnya, keluarlah beberapa tentara dan Diego Gomez yang menenteng sebuah Gatling gun. Diego memuntahkan semua peluru Gatling gun-nya hingga membuat bar menjadi porak-poranda. Saat itu terlihat Rebecca yang telah ditangkap dan diculik oleh Maria. Patricio masih memohon kemurahan hati Leon untuk menyelamatkan keluarganya. Dia memberikan ponselnya pada Leon sebelum akhirnya dia tertembak dan tewas di tempat. Setelah puas menembakkan senjatanya, Diego dan Maria pun pergi meninggalkan TKP. Setelah sadar dari pingsannya, Rebecca menemukan dirinya telah terikat dalam sebuah ruangan replika pernikahan Arias dengan istrinya. Dia sangat ketakutan bukan main. Saat itu Arias datang dan menyapanya. Dia juga melepaskan borgol yang mengekang Rebecca. Walau pembicaraan terlihat kaku, namun Arias sangat kagum akan kehebatan Rebecca dalam menemukan vaksin untuk spesimennya. Ternyata virus yang dikembangkan Arias adalah animality virus. Virus ini memiliki 3 komponen utama, yaitu virus dasar, virus pemicu, dan vaksin. Ternyata Arias telah mencampur virus dasar ini ke dalam danau besar, di mana itu adalah sumber air minum utama penduduk sekitar, sementara virus pemicunya disebarkan melalui udara. Di tempat lain, Chris dan Leon sedang mencari petunjuk untuk menemukan Rebecca. Berbekal laptop milik Rebecca dan data di ponsel Patricio, mereka berdua bisa menemukan rencana gila Arias yang akan menyebarkan e-virus ke kota New York besok pagi. Namun Arias mempercepat rencananya. Dia merasa BSEE telah mengendus rencananya dan untuk itulah dia melakukan langkah antisipasi tersebut. Saat itu juga setelah berpamitan dengan Diego, Maria langsung melancarkan aksinya. Mereka mulai bergerak dengan truk-truk tangki besar menuju ke jantung kota New York. Truk itu pun melepaskan virus pemicu yang otomatis membuat semua orang yang menghirupnya berubah menjadi zombie. Kondisi kota benar-benar menjadi chaos. Korban mulai jatuh berkelimpangan. Masyarakat berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri sendiri. Di sisi lain, Leon dan tim BSEE yang dikomandoi oleh Chris sedang menaiki pesawat dan menuju ke pusat kota. Misi mereka ada 4. Pertama, meledakkan truk tangki. Yang kedua, menyelamatkan Rebecca. Yang ketiga, mengambil vaksin dan menyebarkannya ke kota. Dan yang terakhir adalah menangkap Arias.
Sesampainya di kota, Leon dan Chris mengganti kendaraannya dengan motor Ducati dan mobil Hummer. Tanpa basa-basi, Leon langsung ngegas motornya dan melemparkan granat di bawah truk tangki itu hingga meledak. Sayangnya, rekan Chris tewas oleh gigitan anjing zombie. Demi memaksimalkan waktu, Leon mencoba menarik perhatian dua anjing zombie ini. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Leon dan anjing zombie ini. Hebatnya anjing ini bisa berlari sangat kencang mengejar motor Leon. Dengan skillnya yang luar biasa, Leon bisa mengatasi serangan dua anjing ini dan mengakhirinya dengan serangan granat. Rebecca nampak sedang terikat di sebuah ruang operasi. Arias memberitahukan bahwa virus pemicu ini lebih kuat dari sebelumnya karena menggunakan sampel darah Rebecca yang akan aktif dalam waktu 30 menit hingga membuatnya kejang-kejang. Tim BSAA telah berhasil menghancurkan 3 buah truk pengangkut virus. Mereka masih terus mencari truk lainnya dan meledakkannya. Sementara Chris dan mobilnya sedang melaju cepat untuk mengejar Arias. Dia telah sampai di gedung di mana Arias berada. Dalam perjalanannya, dia dihadang oleh puluhan pasukan zombie Arias. Di sini kita bisa melihat aksi dan skill Chris yang hebat. Saat itu Leon datang dengan motor Ducatinya membantu Chris menghabisi beberapa zombie. Tak selang beberapa lama, banyak zombie yang kembali muncul dan menyerang mereka berdua. Mereka pun saling pandang dan langsung beraksi. Tak kalah hebatnya, Leon juga melakukan aksinya dalam membasmi zombie-zombie ganas ini. Chris telah sampai di tempat Rebecca disekap. Dia berhasil melumpuhkan 2 orang penjaga dan seorang dokter. Sayangnya, saat itu Diego muncul dan menghajarnya. Untungnya, Chris dengan cepat melepaskan granat api, sehingga membuat sekujur tubuh Diego terbakar dan pingsan. Chris pun langsung menyelamatkan Rebecca yang sudah mulai terinfeksi E-virus. Waktu menunjukkan tidak sampai 10 menit sebelum Rebecca terjangkit sepenuhnya. Chris langsung menodong sang dokter dan memaksanya untuk membuka mulut. Di atap gedung ini, Chris yang akan menyelamatkan Rebecca dihadang oleh Arias. Aksi tembak-tembakan pun terjadi antara keduanya. Mereka berdua juga melakukan pertarungan jarak dekat yang sangat epik. Sebenarnya Chris sudah hampir kalah untuk yang kedua kalinya. Untungnya di saat-saat terakhir, dia bisa melemparkan Arias hingga jatuh ke lantai terbawah. Arias yang sudah hampir tewas, mengaktifkan Final Stake dan bergabung dengan Diego, hingga menjadikannya monster Tyrant yang besar dan mengerikan. Tyrant ini naik ke atas dan menghadang Chris. Chris benar-benar kewalahan dan tidak berdaya. Tyrant sangatlah kuat. Untungnya, Leon datang tepat waktu dengan menaiki lift lengkap dengan motor Ducatinya. Dia langsung menyelamatkan Chris dan menjegal Tyrant. Sayangnya, dia malah dilempar oleh si Tyrant. Dengan sekuat tenaga dia melawan sedikit demi sedikit. Sementara itu,
Chris masih berusaha untuk mencari vaksin demi menyembuhkan Rebecca. Usahanya tidak sia-sia, dia menemukan vaksinnya. Leon saat ini masih bertarung dengan Tyrant. Dia tertangkap dan tidak bisa bergerak oleh tangan Tyrant yang besar. Saat akan dihabisi, tim BSAA datang dan memberikan bantuan. Nadia menembakkan spark shot dengan kekuatan yang luar biasa, hingga meledakkan 3 gedung tinggi di sebelahnya. Tyrant pun langsung menyerang pesawat BSAA hingga membuat Nadia terluka. Saat itu Leon tengah bersiap dengan motornya. Dia melaju dan menghempaskan motornya ke udara hingga mengenai Tyrant. Bersama dengan itu dia menembakkan handgunnya dan meledakkan motor bersamaan dengan si Tyrant. Namun dia masih sempat-sempatnya bertahan dengan kuku panjangnya yang menempel di gedung dan pesawat. Di saat terakhir, Chris muncul dan menembakkan grenade launcher tepat mengenai jantung si Tyrant. Ledakan hebat terjadi bersamaan dengan tewasnya Tyrant Arias. Chris berhasil menyelesaikan misi tepat waktu dan menyelamatkan Rebecca. Kemudian pesawat BSAA menerbangkan mereka semua dan menyebarkan vaksin ke udara kota New York. Para warga yang sebelumnya menjadi zombie, kini mulai berangsur menjadi manusia normal kembali. Leon, Chris, Rebecca, dan yang lainnya akan terus berjuang mewujudkan dunia yang aman dari serangan bioterorisme. Scene ditutup dengan memperlihatkan Maria yang ternyata masih hidup. Oke bro, itulah keseluruhan alur cerita film Resident Evil Vendetta 2017. Di IMDb, RE Vendetta ini mendapatkan rating sebesar 6.3. Skornya turun dari film pendahulunya, namun tidak mengapa. Film ini masih sangat layak untuk dinikmati, khususnya buat kalian penggemar seri video gamenya. Aksi Leon dan Chris yang cenderung cepat benar-benar membuat jantung deg-degan saja. Mata kita seakan-akan dipaksa untuk terus selalu fokus agar bisa menikmati adegan penuh aksi mereka dalam menumpas zombie-zombie ganas. Semoga kalian semuanya bisa terhibur dengan konten ini. Bantu kami untuk bisa mengembangkan channel ini dengan komen, like, dan subscribe. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten kami dari awal sampai akhir. Apabila ada penyampaian yang kurang benar, kami mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.